3, 2, 1, and action. Halo semuanya, apa kabar kalian? Kuharap kalian sehat semua ya di sana. Nama ya, nggak ketemu aku lagi. Cie, kangen nggak? Kangen nggak? Kangen nggak? Kuharap kalian kangen ya. Kita dulu. Oke, di sini Dika tetap akan membahas tentang indigo. Set. Iya. Jujur, ini adalah keresahan hati aku. Indigo itu ada nggak sih? Indigo itu penyakit nggak sih? Atau nggak? Indigo itu gimana sebenarnya? Oh ya, sebelum itu, welcome to my YouTube channel and welcome to Speak Up, dimana keresahan hati aku, hati kamu, hati dia, hati mereka, dan hati kami, dan hati kita semua gitu. Akhirnya kan aku bertanya-tanya nih, indigo. Indigo setahu ketika aku lagi ngedesain cari warna tak. Indigo itu warna ungu. Ya, ungu tetapi semi-semi deep gitu. Tak coba kan secara psikologikal kan. Ternyata ada dong. Dan ada risetnya dong. Ternyata aku gak sendirian, saudara-saudara. Jadi indigo itu, kalau secara yang aku tahu, yang aku baca, aku udah riset, seseorang yang memiliki kemampuan spesial, tidak biasa, bahkan supranatural. Iya juga sih. Kemampuan spesial, tidak biasa, dan supranatural. Dengan ciri-cirinya biasanya, ini aku rangkum aja ya semua jurnal yang aku baca nih. EQ-nya tinggi. Aku jongkok. Kalau ngomongin di sini ada tulisan IQ tinggi. Lah, tapi aku di kelas ranking belakang. Menolak mengikuti aturan. Wah, bisa. Mungkin ya. Mungkin. Agak keras kepala sih lebih tepatnya. Terus spiritual bawah sadarnya kuat. Iya juga kalau itu iya. Mengenal dirinya dan tujuannya. Kalau dewasa ini sih mungkin akan mengerti tujuan hidup arah kemana. Cuma kalau mungkin masih anak-anak, apakah dia tahu arah tujuan hidupnya kemana gitu. Empati, penuh ingin tahu, berkeinginan kuat, independen, dan sering dianggap aneh. Gimana nggak sering dianggap aneh? Biasanya gini, buat teman-teman anak indigo yang memiliki kemampuan supranatural, itu biasanya ngelihat Mbak Kuntilanak, Om Genderuwo, atau enggak si lemper, Captain Candy lah ya, permen, atau Om Banas, ya enggak. Aduh. Dan ternyata ada konferensinya loh. Aku baru ngeh di 2002 itu ada konferensi di HW dan dihadiri oleh 600 orang. Ada konferensinya loh, Cah. Wow. Ada WA yang masuk. 600 orang Hawaii. Wow. Tetapi kalau setauku, indigo itu bisa juga, ya aku setuju sama apa yang di jurnal-jurnal ini. Memang iya benar. Kemampuan spesial tidak biasa dan supranatural. Iya. Kenapa? Karena indigo itu bisa berasal ketika kita masih anak-anak. Ketika kita sudah anak-anak, karena kita memiliki keturunan. Kalau orang Indonesia kan zaman dahulu banget. Itu kan untuk memiliki kesaktian, untuk memiliki kanuragan, biasanya kan berteman lah ya. Berteman dan berkontrak dengan mereka-mereka. Nah, ketika dia sudah berteman dan berkontrak dengan mereka, otomatis kan tidak bisa diputus, ataupun ada perjanjian di situ harus memutus. Cuma biasanya tidak diputus. Nah,
kasihannya itu ketika anak ataupun orang dewasa yang baru dewasa ini mengenal yang namanya dia, oh ternyata zaman dahulu kakekku eyang itu berkontrak. Nah, karena ya berkontrak dengan berbagai macam jadinya dia memiliki kelebihan-kelebihan gitu. Ataupun juga ketika dia dewasa nih, dia mencari yang namanya kekuatan ataupun perlindungan, tetapi kekuatan dan perlindungannya itu salahnya dalam artian salah arah, salah jalur, sehingga mengaktifkan cakra diri, yang mana cakra dirinya ini biasanya satu untuk tujuan dunia, setauku nih ya, yang sudah aku ketemu sama banyak orang. Dunia itu bisa dalam berarti duit, kekayaan, kekuasaan gitu. Atau juga jujur agak berat nih ketika nanti aku nge-share terus aku tahu, cuma di satu sisi emang harus aku share biar pandangan kalian itu tentang anak indigo tidak aneh dan memang ada. Jadi kita rangkul, jangan dianggap aneh, tetapi diajak ngobrol aja. Dan cenderung biasanya anak indigo itu lebih diem, atau malah ada yang kayak aku nih yang lebih cerewet. Tadi ketika dewasa dia mencari yang namanya itu tadi, gara-gara WA kerjaan anjing. Nah, dewasa itu mencari yang namanya perlindungan yang salah. Dia membuka cakra. Nah, ketika dia udah membuka cakra itu, tujuannya dunia atau enggak perlindungan biasanya. Tapi tanpa sadar, ketika kita sudah beriman ataupun memiliki yang namanya agama, sebenarnya sholat ataupun beribadah itu membuat kita jauh lebih dekat sama yang Maha Satu. Dan Maha Satu itu ada. Dan semua manajernya, kalau saya kan manajernya Muhammad ibaratnya gitu, direkturnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya kan memiliki manajernya masing-masing, dan itu memang ada. Dan juga kekuatan indigo itu bermacam-macam. Ada yang memang dia bisa melihat makhluk astral doang. Ada yang dia bisa meramalkan masa depan ataupun melihat masa lalu, ataupun ketika dia ada di suatu lingkungan nih, langsung kayak ada flashback. Itu ada. Ataupun juga ketika dia ngomong bla 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 bla, kejadian. Atau juga aku paling ngeri itu waktu ketemu dua cewek, dia punya kayak ilmu telekinesis, dan aku ngelihat ternyata memang ilmu telekinesis itu ada dua yang menggerakkan. Satu pikiran, bener-bener pure pikiran, karena tenaga dalam ataupun tenaga berpikirnya dia keras. Tuh yang aku tahu. Atau juga bantuan. Nah, bantuan ini tahu lah ya maksudnya siapa, bantuannya ke siapa gitu. Dan yang pertama itu aku ngelihat yang telekinesis secara pikiran, keren. Aku ngecek, wah, ini anak bisa apa namanya, bisa bisa ngerakin benda. Tak cek, nggak ada benang. Tak cek lagi, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada aneh-aneh dalam artian aneh-aneh. Oh iya bener, ini berarti kekuatan pikiran. Aku udah pernah ketemu satu. Sama ada juga itu tadi dengan bantuan ngambil seretek. Nah, yang bantuan itu yang kadang
Untung saya bisa ngajak ngobrol mereka. Indigo. Indigo itu anaknya asik. Indigo itu jangan dikucilkan. Indigo itu dirangkul harusnya. Dan ada indigo yang kebukanya ketika masih kecil. Dalam artian ketika dia masih kecil itu ruang imajinatifnya terbuka, terus juga dia masih polos, masih pure. Jadi memang sama Yang Maha Satu diperlihatkan semuanya itu. Semuanya, real semuanya, dua dunia. Dan juga ada yang ketika dia baru dewasa, malah kayak aku kayak gini. Dibukanya baru dewasa, balik. Oh, baru dibuka semua. Blok. Ternyata untuk menghadapi dunia. Wah, kalau buat teman-teman mau tahu, wah, keras men. Keras dalam artian, kalau mungkin di Indonesia lebih tepatnya ya, dia kan ilmu supernaturalnya masih pada tinggi. Walaupun sudah milenial, walaupun sudah ibaratnya zamannya udah mulai bergeser, cuma ada yang lempar paku lah, ada yang lempar benang lah, ada yang lempar silet lah, berat banget. Atau ada malah yang dibikin sakit, wah, mantap. Jadi dalam pikiranku ini sebenarnya anak indigo itu kalau boleh dibilang dia itu penyeimbang dua dunia. Iya, dunia yang sekarang kamu hadapi, yang kamu lalui sekarang sama dunia mereka. Dua dunia ini. Nah, adalah dari pihak ketiga. Nah, ini anak indigo, menyeimbangkan dia. Kalau semisalkan teman-teman bisa melihat masa, oh ya berarti kita nih sebagai orang yang bisa melihat sebelum hari H biasanya, atau enggak beberapa menit hari H, kita ngajak teman-teman, waduh ada kenapa-kenapa nih, atau enggak ada firasat apa-apa nih, lebih baik yuk sini yuk ikut aku yuk sebentar yuk, kita jalan-jalan tiba-tiba apa, menghindari dia kecelakaan atau menghindari ada bencana. Atau ketika masih anak kecil nih, biasanya nih ketemu kita orang tua, mah lihat mah di situ, papa lihat mah di situ. Oh iya kalau misalkan kita nggak ngerti nih sebagai orang awam nih, mana sih oh ada siapa, jahat nggak gitu, yuk sama papa aja, langsung dialihin aja, nggak usah main sama dia ya gitu. Karena ketika kalau masih anak kecil biasanya dia tidak mengerti karena dia masih polos gitu. Ataupun ketika sudah besar, ya sudah besar kayak gini, sudah mengerti yang namanya ilmu itu seperti apa, secara dunia nyata sama secara dunia sana juga kayak gimana. Terus juga ada kubu-kubunya, ada masing-masing penjaganya. Ya orang dewasa ini kenapa enggak yang sudah dewasa menjaga keseimbangan, bahasa lebih bagusnya itu menjaga keseimbangan ini. Tugas kita yang sudah dewasa yang menjaga keseimbangan. Agar apa? Agar tetap berkelanjutan. Itu satu. Kedua, kagak terjadi kiamat. Yoi. Atau enggak ketiga, si mata satu kagak keluar dulu gitu. Atau enggak sang penyelamat, sang penjuru selamat itu tidak keluar dulu gitu. Agar tenang, nyaman, dua kubu barat sama timur masih tetap baik. Terus juga kubu baik sama hitam masih tetap tidak keras-keras mulu. Aduh.
Jadi konklusinya adalah secara indigo itu ada. Memang beneran ada. Dan kemampuan indigo itu banyak sekali. Bener-bener banyak. Bener-bener istimewa mereka. Kalaupun kita sebagai orang awam ada temen indigo, jangan langsung dipamer. Wih keren ya indigo, coba dong. Coba bisa gini nggak, bisa gini. Nggak kayak gitu. Karena indigo itu seseorang bertahap-tahap. Ada yang bisa langsung kebuka semuanya, ada yang enggak. Atau juga, nah ketika kita, dulu, otaknya lagi ngeblank. Nah, ataupun kita sebagai pihak anak indigo nih, tahu ada sesuatu hal lebih baik, kita mengajak mereka agar terhindar yang jelek-jelek. Tuh. Terus dari pihak indigonya sendiri nih, anak indigo nih, menjaga kestabilan. Karena kita kan mengerti yang namanya dua dunia nih ya. Nah, kalau kita dikasih kekuatan sama yang maha satu, ataupun kelebihan sama yang maha satu, kenapa enggak menjaga stabilitas dua dunia? Tanggung jawab kan di kita. Kan juga setiap orang itu memiliki purpose-nya dengan semua kemampuannya masing-masing. Pasti waktu itu maha baik. Waktu itu maha baik. Ketika kita memiliki kelebihan ini akan keluar pada saat yang tepat. Gitu. Nah, ketika ada kelebihan ini, kalau dia baik, kelebihan itu biasanya mengikuti orangnya. Jangan terlalu memberi makan ke hal yang negatif, tetapi yang positif juga diseimbangkan. Yang namanya manusia kan harus balance antara baik dan buruk. Agar apa? Catatan ke depannya pada saat yaumul hisab lebih baik lagi. Gitu. Apa hal? Dan juga indigo nggak selalu yang namanya ngelihat yang indigo tuh nggak selalu yang namanya ngelihat setan. Indigo tuh nggak selalu yang namanya lihat demi apa itu. Indigo itu juga bisa healing. Banyak. Nanti deh di next segmen, gimana sih? Segmen. Nah, jangan salah sebut. Otak jangan traveling. Segmen aku bahas yang namanya kemampuan indigo berdasarkan apa yang sudah aku temui. Padahal barusan tadi sebelumnya juga aku sudah membocorkan sedikit. Gitu. Oke? Saya Andika Tegar pamit. Semoga bermanfaat, ada faedahnya. Tolong dirangkul anak-anak indigo, tolong jangan dianggap aneh. Karena mereka ternyata memang ada, secara dunia pun juga ada. Dan kami tidak sendiri. Karena kami juga manusia. Oke? Saya Andika Tegar, konten speak up episode berapa aku lupa. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang nonton dilindungi sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, bye and cut. Love you.